Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviva Zarfa dengan NIM 250201057 dari kelas 2A2 Program Studi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membuat tugas presentasi untuk memenuhi mata kuliah farmakologi dosen pengampu Ibu Nurse Fitri Aryani MCAP dengan judul Prinsip Pemberian Obat Kemoterapi dan Transfusi Darah. Yang pertama, pembahasan tentang pengertian. Kemoterapi adalah terapi menggunakan obat sitotoksik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Obat dapat diberikan melalui infus, suntikan, atau obat oral sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian transfusi darah adalah pemberian darah atau komponen darah, sel darah merah, plasma, trombosit atau kriopresipitat dari donor kepada pasien untuk mengganti darah yang hilang atau mengatasi kelainan darah. Dengan tujuan meningkatkan kondisi kesehatan pasien, mengatasi anemia, perdarahan atau gangguan pembekuan darah, dan juga untuk mendukung keberhasilan terapi penyakit tertentu. Prinsip pemberian obat kemoterapi. Sebelum pemberian, verifikasi identitas pasien dan juga menerapkan prinsip 12 benar pemberian obat. Pastikan jenis obat, dosis, jadwal, dan jalur pemberian sesuai dengan resep. Gunakan alat pelindung diri atau APD saat menyiapkan dan memberikan obat. Saat pemberian, berikan obat sesuai dengan prosedur dan pastikan akses intravena berfungsi dengan baik. Amati adanya reaksi alergi atau kebocoran obat setelah pemberian, pantau kondisi pasien. Dokumentasikan tindakan, edukasi pasien mengenai efek samping dan jadwal kontrol. Kemudian prinsip pemberian transfusi darah. Sebelum transfusi, pastikan terdapat indikasi medis dan persetujuan tindakan atau informed consent, verifikasi identitas pasien, dan cocokkan golongan darah dan hasil crossmatch. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kantong darah. Saat transfusi, gunakan set transfusi yang sesuai. Mulai transfusi secara perlahan, pantau pasien secara ketat, terutama 15 menit pertama. Setelah transfusi, catat jumlah darah yang diberikan, evaluasi respon pasien, dan dokumentasikan seluruh tindakan. Kemudian pemantauan dan penanganan efek samping. Efek samping kemoterapi yaitu ada mual dan muntah, rambut rontok, penurunan sel darah, terdapat sariawan, mudah terkena infeksi, reaksi transfusi darah, demam, menggigil, ruam atau gatal, dan juga sesak napas, nyeri dada atau pinggang. Nah, jika terjadi reaksi, hentikan pemberian obat atau transfusi tersebut. Pertahankan akses infus dengan NaCl 0,9%. Segera laporkan kepada dokter, lakukan pemantauan tanda vital dan dokumentasi. Peran perawat dalam menjaga pasien safety memiliki peran yang penting dalam menjamin keselamatan pasien dengan cara melakukan identifikasi pasien secara benar, memastikan obat atau darah sesuai dengan resep dan hasil pemeriksaan, mengawasi kondisi pasien sebelum, selama, dan setelah tindakan, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, kemudian mendokumentasikan semua tindakan secara lengkap, dan melaporkan segera bila terjadi efek samping atau kejadian yang tidak diharapkan. Terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Kemoterapi dan transfusi darah merupakan tindakan berisiko yang sangat tinggi sehingga harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Ketepatan identitas pasien, jenis obat atau darah, dosis, waktu, dan pemantauan sangat penting untuk mencegah komplikasi. Perawat berperan besar dalam menerapkan pasien safety melalui verifikasi, observasi, edukasi, dan dokumentasi. Penerapan prosedur yang benar dapat meningkatkan keberhasilan terapi serta melindungi keselamatan pasien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.